Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Habib Idrisi dengan NIM 4242201086 dari TRC semester 6 akan menjelaskan tentang asesmen akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan, yang dimana di sini kita diminta untuk membuat NN propagation yang tertera pada soal. Kita lanjut aja langsung kepada programnya. Ini adalah program yang saya gunakan di software Visual Studio Code, yang dimana di program ini nanti kita akan membuat UI dan kita juga akan membuat dari perintah yang dibikin pada soal yang tadi. Lanjut kita jalankan aja programnya. Ini adalah UI dari yang kita bikin. Di sini kita ganti dulu NIM-nya 4242201086. Di sini kita diminta untuk menggunakan 1000 number of sample atau sampel yang digunakan. Oke, untuk percobaan pertama, di sini kita menggunakan hidden layer 20, learning rate 0,1 dan training effort sebesar 2000. Dan kita lihat gimana hasilnya. Kita start training dan training. Di sini kita dapatkan final MSE error, yang dimana MSE itu mean square error sebesar 0,744, yang dimana di sini 0,744 ini hasilnya sangat menjauhi dari sinyal aslinya, sehingga datanya tidak memiliki bentuk yang sama dengan sinyal aslinya, sinyal Y yang asli. Kita buktikan aja dengan run animation. Di sini animasinya sedang berjalan, yang dimana nih sinyal prediksi berusaha menggambar yang seperti terlihat gambar, di mana di neuron drawing sinyal lift animasi itu ada target sinyal yaitu sinyal Y, dan network prediksi yaitu prediksi sinyalnya. Kita tunggu lagi proses menggambar, kita tunggu sampai akhir. Oke, ini merupakan hasil data yang telah kita animasi. Ini hasil data feed forward yang telah kita run tadi, di mana di sini kita ada menghasilkan MSE, RMSE, MAE dan korelasi. Di sini kalau untuk MSE dan RMSE itu merupakan mean square error, yang RMSE merupakan nilai dari akar MSE. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya nilainya semakin mendekati 0, itu artinya nilainya hampir mirip dengan data aslinya. Tapi di sini kita dapatin 0,74 dan RMS-nya 0,86. Ini artinya masih jauh dari nilai hasilnya. Hal itu juga didukung dengan korelasi, yang dimana untuk korelasi itu nilainya berada antara minus 1 dan 1, yang dimana ketika nilai korelasi 1 itu memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai aslinya atau nilainya sama dengan nilai aslinya. Tapi di sini kita dapatkan nilai korelasinya yang sebesar 0,59, yang artinya data tersebut masih sangat jauh dari batas nilai aslinya. Oke, ini adalah merupakan hasilnya. Oke, di sini pertama kita akan membandingkan dengan nilai effort ketika nilai effort 1. Selanjutnya kita coba ketika effortnya 500. Kita latih atau training, kita lihat hasilnya. Ya, tunggu. Di sini kita menggunakan training effort sebesar 5000. Kita tunggu data lagi training. Oke, trainingnya selesai. Didapatkan untuk ketika nilai 20, learning rate-nya 0,1. Terus untuk effortnya itu sebesar 5000, dan didapatkan nilai dari RMS velocity sebesar 0,75. Oke, selanjutnya di sini kita animasikan feed forwardnya gimana hasilnya. Oke, ini data lagi berjalan. Kita tunggu sampai datanya menggambar semua. Oke, di sini didapatkan MSE 0,75, RMSE 0,866, MAE 0,63 dan korelasi 0,58. Yang artinya di sini dapat kita ambil kesimpulan
bahwasanya nilai dari data prediksi atau nilai prediksi itu masih jauh dari nilai aslinya. Menjelaskan menggunakan training report yang kecil dari 2000 dan 500 hanya di sini bisa menggunakan 1500. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat dulu ke training. Oke, di sini didapatkan dengan sinyal MSE yaitu sebesar 0,73932 Oke, kita lihat analitasnya. Oke, kita biarkan berjalan sampai selesai. Di sini didapatkan MSE 0,73, RMSE 0,85, MAE 0,61, dan korelasi 0,63. Nah, di mana 0,63 ini hampir mendekati 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya untuk efforts, ketika nilai efforts semakin kecil, itu akan menyebabkan nilainya hampir mendekati nilai data aslinya. Selanjutnya, kita akan membandingkan sinyal asli dan sinyal prediksi menggunakan learning rate. Yang dimana di sini dari tadi kita menggunakan learning rate 0,1. Selanjutnya kita coba menggunakan learning rate yang lebih besar dari 0,1. Di sini kita menggunakan 0,5. Kita start learning dan training. Di sini kita menggunakan training effort 1500. Oke, ketika nilai learning rate-nya 0,5 itu didapatkan bahwasanya untuk nilai MSE-nya itu sebesar 0,7634 0758. Oke, itu nilai MSE-nya. Ketika nilai MSE sudah dapat, selanjutnya kita coba run animasi. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini data lagi mencoba menggambar nilai prediksi, lagi mencoba untuk menggambar dan membandingkan dengan sinyal aslinya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini didapatkan nilai MSE sebesar 0,79340105. Untuk RMSE-nya itu sebesar 0,87372825. Terus untuk MAE-nya itu kita dapat sebesar 0,63545161 dengan korelasi 0,595566. Yang dimana diketahui juga untuk nilai korelasi ketika nilai semakin dekat dengan 1 itu berarti data yang telah kita latih ataupun yang telah kita training hampir mendekati nilai aslinya. Tapi di sini didapatkan nilai korelasi sebesar 0,59 yang artinya masih jauh dari nilai yang kita harapkan. Saya akan menggunakan learning rate yang lebih besar dari 0,5 dan 0,1. Di sini saya menggunakan 0,7. Kita langsung start dengan training. Oke, di sini didapatkan nilai MSE-nya itu sebesar 0,74. Oke, selanjutnya langsung aja kita run animate forward. Kita lihat di sini sinyalnya lagi berupaya untuk menggambar dan bandingkan dengan sinyal aslinya. Kita tunggu, kita lihat hasilnya. Di sini didapatkan nilai MSE 0,7412, RMSE 0,86, MAE 0,62 dan korelasi sebesar 0,6155. Yang artinya di sini ketika nilai korelasi itu 0,61 itu artinya mendekati 0, hampir mendekati 1, dan ini nilai korelasi lebih baik dari nilai sebelumnya. Yang dapat disimpulkan bahwasanya ketika nilai learning rate itu semakin besar akan menyebabkan nilainya hampir mendekati nilai aslinya. Oke, kita lihat di sini hasil grafiknya. Oke, setelah learning selesai, selanjutnya kita coba melihat hasil perbandingannya ketika hidden layer-nya kita ubah. Di sini awalnya kita menggunakan hidden layer 20. Oke, kita coba di sini menggunakan hidden layer 15. Oke, kita start learning. Oke, di sini ketika hidden layer kita bikin 15, itu didapatkan nilai MSE-nya itu sebesar 0,73362980. Kita oke kan?
Oke, selanjutnya kita run animasi vektor. Kita tunggu. Nah, di sini nilainya udah muncul, nilai dari NSE-nya, NSE-nya, MAE-nya, dan korelasinya. Di sini didapatkan nilai korelasinya itu sebesar 0,631665, yang artinya ini datanya hampir mendekati satu, yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya ketika bahwasanya nilainya hampir mendekati data aslinya atau nilai target ETD, karena korelasinya sebesar 0,63. Selanjutnya kita akan mengambil satu lagi, yaitu mengambil data yang lebih besar lagi dari data yang lebih kecil lagi. Di sini saya mengambil menggunakan hidden layer metode itu sebesar 10. Kita start learning atau training. Didapatkan yaitu sinyal NSE lossnya itu sebesar 0,78706468. Kita lihat animasi vektornya. Ini gambar lagi berusaha untuk menggambar di mana datanya dibandingkan dengan sinyal asli dan sinyal patennya. Kita lihat hasilnya lagi proses. Oke, di sini didapatkan hasilnya, yaitu nilai MS-nya 0,78, RMS-nya 0,8, MA-nya 0,66, dan korelasinya 0,68. Dan dimana di sini korelasinya hampir mendekati satu, ya teman-teman. Dan nilainya itu lebih baik dari dua data yang sebelumnya. Ketika 20 itu korelasinya didapatkan 0,59, ketika 15 itu didapatkan nilai korelasinya sebesar 0,63, dan ketika nilai hidden layer 10 itu didapatkan nilai korelasinya itu sebesar 0,68. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya semakin kecil nilai hidden layer itu bakal berakibat nilai datanya hampir mendekati data hampir mendekati data aslinya. Karena di sini korelasi sebesar 0,68, yang artinya keterkaitannya dengan data itu sangat dekat. Jadi dari kesimpulannya, yaitu ketika hidden layer semakin kecil itu nilainya dan nilai datanya akan mendekati data sempurna. Kalau untuk learning rate itu semakin besar, sementara untuk training course itu semakin kecil. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.